pemeluk agama Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 3,5 tahun saya menulis buku ini. Ini tamparan buat saya dan buat semuanya. Banyak kebodohan kita. Tangan orang dicium-cium. Tangan orang tua nggak pernah dicium begitu. Kalaupun mencium, lihat anak sekarang nyium tangan orang tua begini. Sejak kapan hidung mereka pindah ke sini? Kadang-kadang di jidat. Khawatirnya tahun depan di ketiak. Mimpi anak-anak kita akan menghargai kalau kita tidak memuliakan ayah ibu. Dapatkan buku saya, nanti hadiahkan dengan orang-orang yang dicintai dan niatkan infaknya jadi amal ayah ibu kita. Saya ingin menitipkan pesan, keluar dari tempat ini yang masih bisa menelpon ayah ibunya, telepon. Katakan seperti ini, ayah ibu sejak saya dilahirkan sampai detik ini, kalau dulu ada dosa, kedurhakan yang menggoreskan luka di hati kalian, kalian belum memaafkan dan belum meridhoi, hari ini saya mohon ridhonya. Pastikan betul mereka bilang, nah aku ridho kepadamu. Pastikan ketika mereka katakan itu, langsung angkat tanganmu, katakan kepada Allah, ya Allah, aku titipkan niat hajat di hatiku untuk mendapatkan ridhomu di balik ridho ayah ibuku. Top chair, doa kita akan diijabah. Kalau keluar dari tempat ini ayah ibu kita sudah tiada, bukan berarti kita belum bisa dan tidak bisa berbakti. Amalkan diajarkan Nabi, sering-sering sedekah untuk mereka. Satu hari Nabi pernah menangis duduk dengan sahabat, bercerita tentang keadaan orang-orang yang ada dalam kubur. Ada yang senyum, ada yang menangis, ada yang teriak-teriak dalam kubur tiap hari, wahai anak-anakku, wahai anak-anakku, kirimkan amal untukku. Mereka menangis, kata Nabi. Maka Nabi mengajarkan, uhdu limautakum, berilah hadiah buat mayit-mayit kamu. Sahabat bertanya, wa ma hadiyatul amwat, apa hadiah buat mayit? Kata Nabi, ada dua, as-sadaqah wa doa, sedekah dan doa, hadiah untuk mayit. Boleh nanti bagi makannya nanti? Boleh nanti bagi makannya? Ini pelajaran buat DKM Masjid. Mimbabil akhlak, dari bentuk akhlak adalah ketika ada yang berbicara, jangan ada yang membagi makanan. Kita dulu di pondok diajarkan, kalau guru ngajar, jangankan itu, minum aja. Lihat Imam Syafi'i dengan gurunya, mau minum itu hati-hati. Kalau gurunya nggak mandang baru minum, kalau mandang nggak boleh minum. Itu bagian dari akhlak. Dan saya pastikan dalam ilmu komunikasi, kalau ada yang berbicara, ada yang bergerak-gerak, itu mengganggu konsentrasi dari yang nyimak. Maka nanti santapan jasmani udah sering kita santap, hari ini santapan rohani belum tentu bisa kita dapatkan kembali. Makanya nanti saya termasuk orang yang paling tidak suka 3 hal dalam tausiah. 1, lagi tausiah ada yang merokok, berarti itu orang nggak punya adab. Kedua, lagi tausiah ada yang berbicara, berarti dia tidak paham kemuliaan majelis ilmu. Ketiga, lagi tausiah dia makan, itu berarti menunjukkan dia tidak pandai mendahulukan mana yang harus dimuliakan. Betul? Bapak Ibu, 5 menit saja kita potong 10 menit. Gara-gara makan potong 10 menit. Jangan salahkan saya, salahkan panitianya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 2 hadiah buat mayit. 1, sedekah. 2, doa. Niatkan, mumpung hari ini hari berkah, keluarkan sedekah sampai menjelang azan maghrib. Dan jangan lupa gunakan waktu mustajab kedua dari habis asar sampai menjelang maghrib. Siapapun yang berdoa, beramal kebajikan di hari jam itu mustajab doanya. Niatkan apapun kebaikan kita, hantarkan pahala kita untuk almarhum dan almarhumah. Mereka bahagia, mereka senang di alam kuburnya. Maka dalam kesempatan ini saya titipkan pesan, jangan lupakan keadaan mereka di alam kuburnya. Hari ini kita lupakan mereka, besok kita masuk kubur, anak cucu kita akan melupakan kehidupan kita di alam barzahnya. Saya ingin semuanya bermuhasabah biar keluar dari tempat ini menjadi pelong, menjadi manusia baru, menumbuhkan semangat yang baru. Semuanya coba tutup matanya, tundukkan kepala, semuanya kita bermuhasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semuanya, wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah ibumu, tutup mulutmu. Coba panggil nama ayah ibumu dari hatimu yang paling dalam. Tutup matamu,
Tundukkan kepalamu, coba bayangkan wajah mulia ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang berada di hadapannya. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang melihat senyum terpancar di wajahnya. Bayangkan saat ini seolah-olah engkau sedang memegang lembut tangannya, mencium pipi dan keningnya. Bayangkan suasana ketika engkau pernah memeluk tubuhnya. Hadirkan semua kenangan-kenangan indah ketika engkau pernah bercanda dan makan dengannya. Hadirkan semua pengorbanan yang pernah dia korbankan untuk membahagiakanmu. Hari ini saya ingin mengajak, ketuk hatimu, tanyakan jiwamu, seberapa banyak engkau membalas kebaikan ayah ibumu? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah ketimbang memberi. Kita lebih sering menuntut kepada ayah ketimbang menghargai, lalu dengan sombong berharap syurga dari ilahi. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat ibu menangis ketimbang tersenyum, lebih sering membuat ibu murka ketimbang ridha, lalu dengan sombong berharap syurga dari Allah. Mimpi, wahai saudaraku. Teruslah merenung, teruslah membayangkan dosa-dosa apa, kebodohan-kebodohan apa yang pernah kau lakukan, yang pernah membuat goresan luka di hati ayah ibumu, yang pernah menghantarkan luka di dalam hatinya, yang pernah membuat mereka berurai air matanya, yang pernah membuat mereka sujud di atas sajadahnya menyesal melahirkan anak seperti kita. Bayangkan semua dosa-dosa itu. Menangislah engkau hari ini sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat nanti. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah. Kalau yang ada di rumah Allah saat ini ada anak-anak yang pernah memandang wajah ayah ibunya dengan pandangan kebencian dan amarah. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membohongi keduanya. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah membenci mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memusuhi mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah mencuri milik mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah mengangkat suara ini lebih tinggi di atas suara mereka. Istighfar kepada Allah kalau kita pernah memukul ayah ibu kita. Teruslah memarahi dirimu, teruslah menghina kebodohan masa lalumu yang pernah menyia-nyiakan syurga dalam hidupmu. Demi Allah, kita akan sadar betapa mahal mereka ketika mereka pergi selama-lamanya meninggalkan kita. Ya Allah, ampuni semua kebodohan kami yang pernah mencari syurga yang jauh lupa dengan yang dekat. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, kami mohon kepadamu ya Rabb, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kuatkan imannya. Jangan kau wafatkan mereka sebelum kami berbakti ya Rabbana. Jangan kau tutup mata mereka sebelum mereka melihat akhlak kami yang indah. Jangan kau kunci mulut mereka ya Rabb sebelum kami berhasil mendengar kata ridho yang keluar dari lisannya. Bagaimana mungkin kami bisa meraih ridhamu? Ridha mereka belum pernah kami gapai dalam hidup ini. Ya Rabb, kami belum siap melihat jenazah mereka. Kami belum sanggup mensolatkan jasad mereka. Kami belum siap menghantarkan jasad mereka ke alam kuburnya, karena kami belum sempurna bakti kepada mereka ya Rabb. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesempatan ya Allah, agar kami bisa memperbaiki kebodohan kami dan berbakti kepada mereka di sisa-sisa umurnya. Luaskan rezeki kami ya Rabbana, agar kami bisa memberangkatkan mereka umroh dan haji ya Rabb. Ya Allah ya Karim, buat ayah ibu kami yang sudah tiada, buat ayah ibu kami yang sudah tiada ya Rabb, sayangi mereka ya Allah, sayangi mereka seperti mereka pernah menyayangi hidup kami ya Allah. Kami menyesal pernah memusuhi mereka. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka ya Rabb. Kami menyesal pernah membentak mereka ya Rahman. Kami menyesal pernah hitung-hitungan buat mereka ya Rabb.
Kami rindu dengan ayah ibu kami ya Allah. Kami rindu kalau seandainya hari ini mereka ada di hadapan kami ya Allah. Kami ingin memeluk tubuhnya, mencium pipi dan keningnya. Di masa hidup kami malas mencium keningnya, begitu mereka wafat kami sibuk mencium-cium batu nisannya. Kami bodoh ya Allah, kami bodoh. Kalau seandainya mereka ada di saat ini di hadapan kami ya Allah, kami ingin membisikkan ke telinganya, kami menyesal pernah durhaka ya Allah. Ya Allah, kami menyesal ya Rabb. Kami sadar betapa berharga mereka ketika mereka pergi dalam hidup ini ya Rabb. Ketika mereka hilang dari hidup kami, kami hanya punya satu harapan, bangkitkan kami bersama mereka ya Allah di dalam syurgamu bersama dengan nabimu di hari yang berkah, di waktu mustajab. Kami bertobat kepadamu ya Rabb. Semuanya kita bertobat. Ikuti saya. Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, keluar dari majelis ini berubahlah. Demi Allah, tidak ada manfaat engkau sombong kepada ibumu. Kesombongan terbesar yang paling dibenci Allah ketika engkau sombong kepada Tuhanmu, sombong kepada nabimu, kamu sombong kepada ayah ibumu yang paling berjasa dalam hidupmu. Itu kesombongan yang paling dibenci oleh Tuhanmu. Pulang dari tempat ini, rendahkan dirimu, lembutkan suaramu, ceriahkan wajahmu, bahagiakan ayah ibumu sebelum mereka pergi meninggalkanmu. Berjanjilah jadi anak-anak yang lebih baik. Dapatkan buku karangan saya di luar, beli bukunya, niatkan sedekah hari ini, kirim amalnya untuk kado terindah ayah ibu kita, dan hadiahkan buku ini kepada anak cucu kita, biar sejarah untuk mereka lebih indah dari ukiran sejarah yang pernah kena tuangkan dalam hidup kita. Yang beli bawa ke sini, saya kasih tanda tangan, dan bukunya tidak banyak, hanya sisa sedikit. Dan terakhir, buku itu sudah saya angkat jadi film. Filmnya begitu menyentuh. Judulnya Ada Syurga di Rumahmu. Jika diizinkan, biar silaturahim saya tidak selesai sampai di sini, saya ajak semuanya bergabung di grup kajian WA bersama saya. Saya berikan nomor handphone saya. Nanti filmnya, linknya saya kirimkan buat Bapak Ibu semuanya. Ada 4 episode, tonton dari episode 1 sampai 4. Saya tunggu komentarnya. Ingat nanti dosa masa lalu, menangis tonton filmnya, menyesal dengan kebodohannya. Silakan dicatat nomornya. Dan sekaligus nomor ini kita jadikan ajang diskusi. Kalau ada yang ingin bertanya tentang hukum agama, silakan WA, saya hadirkan jawabannya. 0853 2729 2729 0853 2729 2729 lagi 0853 2729 2729 0853 2729 2729. Satu buku sebagai bentuk penghormatan saya hadiahkan buat yang berhak mendapatkannya. Kamu boleh maju. Dari tadi kamu menangis yang ini. Ini sebelahnya. Ya. Air matamu menunjukkan rasa cintamu kepada ibu dan ayahmu. Santri tahfidz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa namamu? Rafa. Tadi saya melihat kamu menangis. Terbayang, teringat dengan siapa dirimu? Abi. Abimu masih ada? Ada. Sudah tidak ada. Kamu rindu dengan abimu? Iya. Kamu sayang dengan abimu? Sayang. Jadikan pelajaran. Berapa banyak orang-orang yang ditinggal orang tuanya, berharap mereka bisa dihidupkan dan berjanji akan memperbaiki kesalahan masa lalunya. Kita masih diberikan nikmat, orang tua masih ada, tapi kita justru menganggap mereka seperti sudah tiada.
Belajar yang rajin, sempurnakan hafalanmu, itu kado terindah buat abimu. Kamu akan memakaikan mahkota terbuat dari cahaya, cahayanya menyinar seperti matahari yang akan kau pakaikan di kepala abimu. Barakallahu fiik. Bahagiakan ibumu, raih ridhonya, ridho Allah ada di lisannya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan dapat manfaat. Setelah ini saya kasih tanda tangan. Baik, terima kasih, dapatkan bukunya di Sunnah. Ada syurga di rumahmu, ada syurga di rumahmu. Jangan cari syurga yang lain sebelum kau dapatkan dulu syurgamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.